Nah, halo sahabatku semuanya, di video kali ini itu saya akan menjelaskan bagaimana cara meluruskan rambut sendiri di rumah agar para sahabatku semuanya yang ingin belajar ataupun yang ingin coba-coba meluruskan rambut sendiri itu bisa berhasil. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum kita itu melakukan pelurusan rambut, guys. Ini perlu banget untuk kita ketahui agar kita itu tidak gagal, agar rambutnya itu tidak terjadi rusak, dan juga agar rambutnya itu jadi makin indah, tentunya lurusnya itu natural dan tentunya juga bagus banget gitu, guys ya. Nah, pokoknya itu kita yang ingin melakukan tutorial sendiri itu sangat perlu banget, guys, materi ataupun sangat perlu banget ilmu dulu baru kita melakukan pelurusan rambut sendiri. Jangan mentang-mentang ada obatnya terus kita lakukan aja rendah hati gitu kan, ataupun suka hati kalian, jangan. Nah, di dalam meluruskan rambut itu ada dua kategori. Sebelum para sahabatku semuanya melakukan pelurusan rambut, kalian pastikan kondisi rambut kalian itu apakah normal ataupun sensitif. Nah, untuk para sahabatku semuanya yang mempunyai rambut normal, artinya itu belum pernah di bleaching, belum pernah diwarnai seperti itu kan. Nah, silahkan lakukan mengaplikasikan krim step 1 untuk pelurus rambutnya. Itu durasinya biasanya 20 menit sampai 30 menit. Nanti kalau udah rasa-rasa 20 menitan, silahkan dicek rambutnya apakah udah lurus belum. Nah, kalau belum begitu lurus, silahkan ditambah kurang lebih 5 menit lagi. Artinya itu ya sekitaran durasi waktunya itu 20 sampai 30 menit, guys. Itu pasti kondisi rambutnya itu udah lurus banget. Nah, oleh karena itu baru kita bilas tanpa menggunakan sampo. Nah, kalau untuk para sahabatku semuanya yang mempunyai rambut yang sensitif, artinya itu udah pernah disemir hitam, udah pernah diwarnai rambutnya, dan juga tentunya rambut itu udah pernah diaplikasikan zat kimia. Nah, untuk tutorial rambut yang udah sensitif seperti itu, biasanya saya itu memakai durasi yang singkat antara 15 menit sampai 20 menit. Jangan terlalu lama, nanti kalau terlalu lama rambutnya itu bisa patah, bisa putus gitu, guys ya. Nah, untuk menghindari itu semua, kita itu harus melakukan durasi yang singkat aja. Antara 15 menit aja udah lurus biasanya kalau untuk rambut kita itu yang bekas semiran. Nah, dan juga kalau untuk mengaplikasikan krim step 1 itu, kita pastikan kondisi rambut itu terlebih dahulu. Rambut harus dibilas menggunakan sampo, dibersihin dulu, baru kita aplikasikan krim step 1-nya. Jangan langsung rambut masih kotor ataupun masih berminyak, habis memakai minyak rambut ataupun lain sebagainya gitu, guys ya. Nah, kita pastikan sebelum kita mengaplikasikan krim step 1 itu, rambut harus bersih, baru kita aplikasikan krim step 1 tersebut. Nah, di saat membilas nanti silakan dibilas aja, nggak usah menggunakan sampo gitu. Jangan dibilas menggunakan sampo, dibilas aja sampai bersih, dan kemudian kita menggunakan handuk dengan pelan-pelan aja. Kita keringkan rambut itu secara natural ataupun dibantu dengan kipas angin gitu kan kalau di rumah, dan sambil dilap-lap sedikit menggunakan handuk dengan pelan-pelan. Nah, kemudian baru kita aplikasikan krim step 2 ataupun neutralizernya itu dengan kondisi rambut itu 80% kering ataupun 70% kering. Itu guna banget untuk supaya rambut kita itu kembali lebih sehat dan juga kembali lebih natural dan juga makin lembut, makin halus. Nah, itu sangat penting banget, guys ya. Setelah kita mengaplikasikan krim step 2-nya itu kurang lebih durasinya ya 15 menitan sampai 20 menitan. Nah, setelah seperti itu baru kita cuci kembali. Nah, kemudian baru kita lap menggunakan handuk lagi dengan pelan-pelan, dan kemudian kita keringkan ataupun kita biarkan rambut itu kering dengan sendirinya. Nah, setelah itu baru rambut itu akan lurus secara natural. Artinya itu tidak menggunakan catok dan tentunya juga tidak lurus patah. Lurus patah itu seperti dicatok gitu, guys ya. Lurusnya itu lurus banget seperti gitu, lurus gitu. Nah, kita itu tidak mendapatkan hasil rambut yang seperti itu karena kita itu tidak menggunakan catok. Artinya itu ya lurus biasa kayak rambut lurus seperti itu, lurus normal. Pokoknya itu lurus itu indah, guys, kalau kita itu tidak menggunakan catok. Nah, kelemahannya kalau untuk para sahabatku semuanya yang tidak menggunakan catok, itu biasanya kalau rambut itu tidak terjaga kelembapannya, maka dia itu akan kembali bergelombang. Nah, oleh karena itu kita itu harus menjaga kelembapan rambut, dan supaya rambut itu terlihat basah di sepanjang hari, gimana caranya? Silahkan dicek di video-video saya, itu udah sering saya buatkan tutorial seperti itu. Nah, jadi perbedaannya di situ, guys ya. Kalau kalian itu ingin mendapatkan hasil rambut yang kering, yang basah, juga terlihat lurus, silahkan dicatok. Nah, tetapi kalau para sahabatku semuanya ingin mendapatkan hasil rambut yang secara natural, artinya itu kalian yang bisa menjaga kelembapan rambut di sepanjang hari, tidak menggunakan catok, itu lebih bagus. Artinya itu kita hanya melakukan treatment penghalusan supaya kita itu mendapatkan rambut yang lebih lentur, akar rambut itu lebih lemas, guys ya. Nah, jadi di situ sedikit perbedaan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk para sahabatku semuanya, dan juga ada beberapa hal yang harus kita perhatikan setelah kita itu mengaplikasikan selesai. Nah, 2 hari kemudian ataupun maksimal 24 jam baru kita bilas rambut tersebut menggunakan sampo. Biarkan obat itu bekerja dulu secara sempurna di rambut. Setelah 24 jam nanti, maksimal 24 jam, guys ya, habis itu baru kita boleh menggunakan sampo. Dan juga jaga rambut itu dari paparan sinar matahari dan polusi udara. Itu
Itu sangat perlu banget. Semoga informasi ini bermanfaat untuk para sahabatku semuanya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial Selin hari. Goodbye.